Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fades Prestian Nugroho, kelas 21 F07, NIM 21114323 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem software. Komputer dan aplikasi komputer telah menjadi bagian dari struktur kehidupan sehari-hari. Program tersebut yaitu sistem operasi, program utilitas, dan driver perangkat adalah perangkat lunak sistem yang Anda pelajari di sini. Sistem software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyediakan platform bagi perangkat lunak lain. Contoh perangkat lunak sistem termasuk sistem operasi OS seperti macOS, GNU, atau Linux, Android, dan Microsoft Windows. Perangkat lunak ilmu komputasi, mesin permainan, mesin pencari otomatis, industri, dan perangkat lunak sebagai aplikasi layanan. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas berorientasi pengguna seperti membuat dokumen teks, memainkan atau mengembangkan game, membuat presentasi, mendengarkan musik, menggambar, atau menjelajahi web. Sistem software bekerja dengan dan pengguna perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer untuk menangani detail teknis termasuk sistem operasi, keperluan, driver perangkat, penerjemah bahasa. Operating system, kumpulan program yang menangani tugas-tugas teknis seperti function, contohnya mengelola sumber daya komputer, koordinasikan memori, pemrosesan, penyimpanan, printer, dan monitor. Pantau kinerja sistem, jadwalkan tugas, memberikan keamanan. Yang kedua, provider user interface, yaitu graphical user interface atau GUI. Yang ketiga, runs application, yaitu multitasking aplikasi latar depan dan latar belakang. Features of an operation system, yaitu booting, memulai atau menghidupkan ulang komputer. Yang kedua, fitur dengan perangkat lunak aplikasi, contohnya icons, pointers, windows, menu, tabs, dialog boxer, helps, gesture control. Lalu fitur penting dari perangkat lunak sistem. Yang pertama, ada kecepatan tinggi, sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga, ditulis dalam bahasa komputer tingkat rendah. Yang keempat, dekat dengan sistem. Yang kelima, serbaguna. Tugas terpenting yang dilakukan oleh sistem operasi adalah manajemen. Yang pertama, manajemen memori, yaitu OS melacak memori utama dan mengalokasikan memori saat sebuah proses memintanya. Yang kedua, manajemen prosesor, mengalokasikan memori utama atau RAM ke suatu proses dan mendealokasikannya ketika tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, manajemen file, mengalokasikan dan membatalkan alokasi sumber daya dan memutuskan siapa mendapat sumber daya. Yang keempat, keamanan, mencegah akses tidak sah ke program dan data melalui kata sandi. Yang kelima, alat pendeteksi kesalahan, yaitu produksi dump, jejak, pesan kesalahan, dan metode debug dan pendeteksi kesalahan lainnya. Yang keenam, penjadwalan, proses penjadwalan OS melalui algoritma dan penjadwalannya. Lalu, mobile operation system. Sistem operasi seluruh adalah sistem operasi untuk ponsel, tablet, jam tangan pintar, PC 2-in-1, speaker pintar, atau perangkat seluruh lainnya yang biasa digunakan dalam mobile operation, contohnya sebagai iOS, Android, ataupun Windows. Lalu desktop operation system. 3 sistem operasi yang paling umum untuk komputer pribadi adalah Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Yang pertama, Microsoft Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Yang kedua ada macOS. macOS adalah sistem operasi GUI pertama besutan Apple Inc. yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source yang mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Lalu di sini ada Windows. Ya, Windows di sini ada memiliki fungsi Windows sebagai berikut.
merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Ada juga di sini ada macOS, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai berikut, lebih stabil karena menggunakan Unix. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, bisa mengenal file format Windows. Yang keempat, tampilan yang lebih glossy sehingga bagus untuk graphic design atau multimedia. Yang kelima, itu jarang terkena virus. Adapun kekurangannya juga. Yang pertama, mahal karena spesifikasi teknik Mac memang tinggi, aksesorisnya dan spare part banyak tapi mahal. Yang kedua, bahannya cocok untuk graphic designer. Yang ketiga, macOS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem-sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem macOS. Di sini juga ada Linux. Kelebihannya, lisensi gratis menggunakan kode 32 bit. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Yang keempat, tampilan grafis bagus. Yang kelima, kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Yang keenam, cocok dijadikan sebagai komputer server. Yang ketujuh, lebih ringan ketika dijalankan. Adapun kekurangannya, yang pertama, membutuhkan keahlian lebih. Yang kedua, kurangnya dukungan software. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi sulit. Oke, di sini ada sistem support programs, utility programs. Program utilities program yang disediakan oleh produsen komputer untuk melakukan tugas-tugas yang umum untuk semua instalasi pemrosesan data. Tugas yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorting data. Yang kedua, editing the output. Yang ketiga, dumping of data to disk atau tape. Yang keempat, tracking the operation of program. Yang kelima, copying data from one recording medium to another. Di sini ada file history. Fitur rewrite file menggantikan percadangan dan pemulihan di versi Windows sebelumnya, dan saat ini ada di Windows 8, 8.1, dan 10. Ini adalah aplikasi yang terus-menerus mencadangkan file di perpustakaan, di desktop, di folder favorit, dan folder kontak. Lalu di sini ada disk cleanup. Fungsi disk cleanup adalah untuk membersihkan cache atau file-file sampai tidak berguna. Sebagai contoh gambaran sebagai berikut. Ada juga disk defragmenter. Disk fragmenter adalah suatu program yang berinduk pada sistem operasi komputer OS yang berguna untuk menyusun kembali file-file yang diperbaharui atau yang telah diinstal baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.